Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 11 materi Perkembangan Islam masa Daulah Mughal. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang sejarah lahirnya Daulah Mughal. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban pada masa Daulah Mughal dengan dua materi sebagai berikut. Yang pertama ada kemajuan peradaban Islam masa Daulah Mughal, dan yang kedua ada kemunduran peradaban Islam masa Daulah Mughal. Materi yang pertama adalah kemajuan peradaban Islam masa Daulah Mughal. Kemajuan yang pertama ada dalam bidang politik dan administrasi pemerintahan. Yang pertama, perluasan wilayah yang mencapai wilayah yang sangat luas. Pada masa Daulah Mughal berhasil menguasai Chundar, Gond, Chitor, Rantabar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Kashmir, Orissa, Deccan, Gawilkar, Narhala, Ahmadnagar, dan Asirgah. Selanjutnya juga ada usaha konsolidasi kekuatan. Usaha ini berlangsung hingga masa pemerintahan Aurangzeb. Selanjutnya juga menjalankan roda pemerintahan secara militeristik. Adanya kepangkatan dalam pemerintahan. Yang pertama, pemerintahan daerah dipegang oleh seorang Sipahsalar atau kepala komandan, dan subdistrik dipegang oleh Faujdar atau komandan. Juga jabatan-jabatan sipil yang bercorak kemiliteran. Selanjutnya adanya politik sulahul atau universal. Dengan politik ini semua rakyat India dipandang sama, mereka tidak dibedakan karena perbedaan etnis dan agama. Politik ini dinilai sebagai model toleransi yang pernah dipraktekkan oleh penguasa Islam. Selanjutnya juga pada masa Akbar pernah dibentuk landasan institusional dan geografis bagi kekuatan imperiumnya yang dijalankan oleh elit militer dan politik yang pada umumnya terdiri dari pembesar-pembesar Afgan, Iran, Turki. Kemajuan yang selanjutnya yaitu bidang ekonomi. Yang pertama, terbentuknya sistem pemberian pinjaman bagi usaha pertanian. Yang kedua, adanya sistem pemerintahan lokal yang digunakan untuk mengumpulkan hasil pertanian dan melindungi petani. Yang ketiga, setiap perkampungan petani dikepalai oleh seorang pejabat lokal yang dinamakan mukodam atau patel. Kedudukan yang dimilikinya dapat diwariskan, bertanggung jawab kepada atasannya untuk menyetorkan penghasilan dan menghindari tindakan kejahatan. Kaum petani dilindungi hak kepemilikan atas tanah dan mewariskannya, tetapi mereka juga terikat terhadapnya. Perdagangan dan pengolahan industri pertanian mulai berkembang. Pada masa Akbar, konsesi perdagangan diberikan kepada The British East India Company atau AIG, yaitu perusahaan Inggris India Timur, untuk menjalankan usaha perdagangan di India sejak tahun 1600 Masehi. Mereka mengekspor katun dan busa. Kemajuan yang ketiga adalah bidang agama. Yang pertama, adanya konsep din ilahi yang terjadi pada masa Akbar. Din ilahi adalah suatu konsep yang mengupayakan untuk mempersatukan umat-umat beragama di India. Yang kedua, Islam disambut dengan tangan terbuka, terutama oleh penduduk dari kasta rendah yang merasa disia-siakan dan dikutuk oleh golongan Arya Hindu yang angkuh. Yang ketiga, lahirnya budaya Islam India yang dikembangkan oleh dinasti atau Daulah Mughal. Hal ini disebabkan karena pengaruh Parsi sangat kuat. Hal itu terlihat dengan digunakan bahasa Persia menjadi bahasa resmi Mughal dan bahasa dakwah. Oleh sebab itu, percampuran budaya Persia dengan budaya India dan Islam melahirkan budaya Islam di India. Kemajuan yang selanjutnya dalam bidang seni dan budaya.
Yang pertama, munculnya beberapa karya sastra tinggi, seperti Padmavat yang mengandung pesan kebajikan manusia, karya Muhammad Jayazi, seorang penyair istana. Ada Abu Fadl yang menulis Akbar Nameh dan Aini Akbari, sebuah buku yang berisi sejarah Mughal dan pemimpinnya. Dan yang kedua, kemajuan Daulah Mughal juga dalam bidang arsitektur. Seperti Taj Mahal di Agra merupakan puncak karya arsitektur pada masanya, diikuti oleh Istana Fatpur Sikri peninggalan Akbar dan Masjid Raya Delhi di Lahore. Di kota Delhi Lama atau Old Delhi, lokasi bekas pusat kerajaan Mughal, terdapat Menara Qutub Minar atau 1199, Masjid Jami' Quwwatul Islam 1197, dan lain sebagainya. Yang ketiga, seni syair dan arsitektur yang sangat maju. Berbagai bangunan juga dibangun yang menjadi bangunan monumental dan masih bisa disaksikan sampai sekarang, seperti Benteng Agra atau Agra Fort, yang kedua Benteng Merah atau Red Fort, yang ketiga Taj Mahal, dan yang keempat Jamak Masjid. Melihat kemegahan bangunan-bangunan tersebut, tidak heran jika Daulah Mughal tersebut sebagai salah satu daulah yang berjaya di abad ke-17. Dunia Islam sangat beruntung dan berterima kasih ke pemerintahan India yang terus melestarikan peninggalan ini sebagai salah satu sumber pemasukan negara. Materi yang kedua adalah kemunduran peradaban Islam masa Daulah Mughal. Yang pertama, faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Daulah Mughal. Yang pertama, terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer. Yang kedua, kemerosotan moral dan hidup mewah di lingkungan istana yang mengakibatkan pemborosan dalam keuangan. Yang ketiga, pendekatan yang dilakukan oleh Aurangzeb terlalu kasar terhadap toleransi umat beragama, sehingga konflik antar umat beragama sangat sulit diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Yang keempat, semua generasi penerus Daulah Mughal pada periode akhir adalah orang-orang yang lemah dalam kepemimpinan. Telah selesai sudah materi kita untuk hari ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat kelak. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.